Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswa kelas 10 SMA Negeri 10 Banjarmasin. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Bapak ingin menanyakan kabar kalian dulu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah baik-baik saja? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Untuk pelajaran hari ini kita mempelajari materi penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Sebelumnya kalian sudah mempelajari yang namanya sistem persamaan linier dan cara penyelesaiannya. Oke, langsung saja kita membahas sistem penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, yang pertama, pengertian pertidaksamaan linier dua variabel. Kalian bisa lihat slide-nya. Pertidaksamaan linier dua variabel adalah suatu pertidaksamaan yang di dalamnya memuat dua variabel yang masing-masing berderajat 1. Contoh, X ditambah Y kurang dari sama dengan 4. Nah, ini untuk contoh. Nah, ada lagi contohnya, 3X dikurang 2Y kurang dari sama dengan 24. X ditambah 5Y kurang dari negatif 10. 2X tambah 5Y lebih dari 8. Negatif 4X ditambah Y lebih dari sama dengan negatif 2. Nah, untuk pertidaksamaan memakai tanda, ya kan, kemarin tandanya bisa lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Oke, next. Apakah X lebih dari sama dengan 2 merupakan pertidaksamaan linier dua variabel? Untuk jawabannya, karena di sini memuat cuma variabel X dan variabel Y-nya tidak ada, maka ini bukan pertidaksamaan linier dua variabel. Selanjutnya, apakah X kuadrat ditambah 2Y lebih dari sama dengan 0 ini merupakan pertidaksamaan linier dua variabel? Nah, oke, untuk jawabannya bukan pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, di sini adalah pertidaksamaan kuadrat karena X-nya ada pangkat 2. Nah, jadi kalian bisa memahami yang namanya pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, masuk ke contoh soal. Nah, contoh soal pertama, X lebih dari 2. Kalian lihat grafiknya. Nah, garis batas X sama dengan 2. Nah, maka kita tarik garis di titik 2 terhadap sumbu Y. Nah, kenapa garisnya ini putus-putus? Karena di sini dilihat saja, karena tanda yang digunakan adalah lebih dari, bukan memuat ada sama dengannya. Maka ditulis atau ditarik garis putus-putus. Nah, jadi daerah yang diarsir adalah kalau tandanya lebih dari atau lebih dari sama dengan, itu daerahnya mengarsir ke sebelah kanan. Nah, untuk contoh berikutnya, 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 5.
Nah, ini untuk cara penyelesaiannya, diperhatikan, tentukan garis batas dulu. Nah, kalian tulis 2x ditambah y sama dengan 5. Nah, menentukan titik potong sumbu x. Untuk y nya sama dengan 0, jadi disubstitusikan y nya sama dengan 0. 2x ditambah, kan y nya diganti dengan 0, sama dengan 5, maka x sama dengan 5/2. Nah, jadi memotong di sumbu x di 5, sumbu x nya 5/2, dan sumbu y nya adalah 0. Nah, maka memperoleh titik di x nya 2,5 atau 5/2, dan titik y nya 0. Nah, terus yang kedua, titik potong sumbu y lagi dengan x sama dengan 0, maka diperoleh 2 dikali 0 ditambah y sama dengan 5. Nah, maka nilai y adalah 5, maka diperoleh memotong sumbu y nya di titik x nya 0 dan y nya 5. Nah, bisa dilihat untuk titiknya. Nah, setelah itu kita tarik garis lurus antara dua titik tadi. Nah, untuk titik uji, setelah ini adalah titik uji O, itu di titik 0, 0. Nah, untuk menentukan titik uji ini caranya adalah memasukkan nilai x nya 0, y nya 0 ke sistem tadi. Sistem yang pertama tadi adalah 2x ditambah y sama dengan 2 kali 0 ditambah 0 sama dengan 0 kurang dari sama dengan 5. Apakah benar 0 kurang dari sama dengan 5? Nah, karena benar, maka untuk daerah arsirnya diarahkan terhadap titik uji tadi, yaitu 0, 0. Nah, maka arsirannya ke arah 0, 0 karena benar. Kalau salah, arsirannya keluar dari titik uji tadi, 0 dan 0 tadi. Nah, persamaan bernilai benar, maka daerah yang memuat O 0, 0 merupakan daerah himpunan penyelesaian. Nah, maka daerah himpunan penyelesaiannya adalah di daerah yang diarsir. Nah, jadi diperoleh kesimpulan untuk penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel, atau bisa polanya adalah ax ditambah by kurang dari c. Nah, langkah pertama adalah gambar garis batas pertidaksamaan, yakni garis ax ditambah by sama dengan c. Nah, gitu kan. Nah, terus yang kedua adalah pilih sembarang uji titik. Titik ujinya adalah x1 y1 nya di luar garis, masukkan nilai x1 dan y1 pada pertidaksamaan. Nah, yang ketiga, apabila pertidaksamaan bernilai benar, maka daerah yang memuat titik uji tadi merupakan daerah himpunan penyelesaian. Nah, yang terakhir, tandai daerah himpunan penyelesaian dengan arsiran. Nah, itu tadi pembahasan pembelajaran kita hari ini. Bapak harapkan kalian bisa memahami dan mempelajari lagi materi di video pembelajaran hari ini. Cukup sekian pelajaran hari ini. Bapak ucapkan terima kasih.